untuk semua subscriber. Selamat ketemu lagi sama Lucky di Fortune Star 22. Untuk kamu yang baru lihat, jangan lupa nanti subscribe ya. Untuk semuanya makasih udah nge-like, subscribe, dan yang donasi makasih banget ya. Udah bisa bayar pulsa kan gue. Terus tadi keblok Bo. Gue pingin bacain ini energi hari ini ya, energi kolektif hari ini apa. Semoga bisa bantu kita untuk ngefokus energi kita dalam hari ini ya. Selamat hari Senin. 2 kartu dari Oracle Card. Yang pertama adalah sekarang di awal, nanti terakhir setelah satu lagi setelah tarotnya ya, kartu tarot. Energi gue masih agak gitu deh. Jadi ya gue malas nyatok. Terima aja ya. Oke. Oke. Sekhmet, be strong. You are stronger than you think you are, and your strength assures a happy outcome. Right? Artinya yang kuat, Sekhmet, yang kuat. Kamu lebih kuat daripada yang kamu bayangkan dan kamu pikirkan dan kamu percayai. Dan kekuatan dari dalam kamu itu akan menjamin solusi yang bahagia. Selama kamu bisa meyakinkan, selama kamu yakin dan percaya, apapun yang kamu pikirkan, apa yang kamu pikirkan ya, itu yang membuat, yang memotivasi astaga, yang motivasi kamu untuk terus maju melangkah gitu. Jadi ya kekuatan dari keyakinan kamu sendiri itulah yang membuat kamu kuat gitu. Oke, makanya keyakinan dan kepercayaan kita itu dalam berangan, dalam berpikir itu sangat pengaruh ya. Sangat pengaruh banget. Jadi kalau kita ragu dengan apapun yang kita pikirkan, sebenarnya kita meragukan diri sendiri. Kita meragukan orang itu, kita meragukan keadaan itu, kita meragukan apapun itu. Sebenarnya kita meragukan diri kita sendiri. Karena apa? Pikiran kita. Alalah, masih kartu ini lagi. Lagi musim ya? 9 cups. 3 of swords. Alright, okay. Alalah. 6 of cups. The hidden energy. Ada yang nostalgia, ada yang halu. Ada yang halu. Oke. Right. Jadi energi yang tersembunyi adalah nostalgia akan masa lalu ya. Gue bilangin aja itu halu. Kenapa? Karena tidak ada. Karena kita sama aja hidup di masa lalu. Memori yang bagus ya bisa emang bisa membahagiakan kita. Tapi
alangkah baiknya kita kalau membayangkan dan membuat perasaan yang oke gitu ya, membayangkan yang akan terjadi, jangan yang lalu. Karena yang lalu kita membawa realitas kita balik mundur dan menahan kita untuk melangkah maju gitu. Sedangkan ya orangnya mungkin boleh sama sama yang sekarang, sama yang lalu, tapi ngebayangin itu ya future gitu. Jangan balik ke lalu, nanti jadinya halu. Oke, ini bisa juga artinya ini bisa juga artinya kehidupan yang sebelum kita reinkarnasi ya, karena memang badan kita ini penuh dengan memori dari berabad-abad senturis lah pokoknya gitu kan. Jadi berdasarkan reinkarnasi, kalau kalian percaya apa enggak itu masalah kalian dan terserah kalian. Yang jelas kartu ini mencerminkan itu. Dan kalau percaya akan deja vu, sebenarnya itu kan memori gitu. Kayaknya pernah gini ya gitu, itu sebenarnya kita kan nggak pernah kayak gitu ya, belum pernah melakukan keadaan itu, tapi seakan-akan kita punya memori untuk itu ya kan. Nah itu dia tuh dah kalau orang Bali bilang ya itu. Jadi kita kadang-kadang suka ingat balik bagi hidup kita yang sebelum kita di sini, yang emang kebetulan mungkin pas kita ketemu orang itu ya, walaupun kita baru ketemu orang itu, tapi kayaknya kita pernah kenal deh gitu kan, familiar gitu kan. Nah, mungkin soulnya itu adalah soul jiwanya itu adalah jiwa kita pernah kenal di kehidupan sebelumnya. Dalam deh pokoknya. Kalau udah kayak gitu udah lain hal lagi tuh, mainnya karma. Bukan halu, karma. Kartu pertama, Seven of Swords, 7 pedang, perselingkuhan, love affairs, pihak ketiga, ya kan. Yang artinya di sini gue dapetin karena gue nggak lagi baca asmara ya, gue lagi baca energi hari ini. Bukan berarti kalian bebas untuk selingkuh, bukan bukan itu. Tapi energinya adalah ini energi dimana kita adalah bukan prioritas. Ada pihak ketiga, kita tidak diutamakan, perasaan kita tersingkir, tidak menjadi yang utama gitu. Entah dari apapun itu ya kan. Pihak ketiga itu kan bisa macam-macam, entah pekerjaan, entah mobil ya kan, entah boneka, entah shopping, entah temen-temen ya kan, entah YouTube, apa aja deh bisa. Artinya kita tidak menjadi prioritas, kita dikesampingkan oleh hal-hal lain untuk kartu kedua, bahagia, untuk kesenangan kita. Kalau tarot reader yang lain bilang ini adalah wish fulfillment, artinya bahagia yang dinanti-nantikan, bahagia yang diharapkan. Kalau buat gua ini adalah bahagiaan semu yang sifatnya sementara untuk 9 Nine of Cups ini. Karena dia sifatnya lebih ke pelarian. Jadi bukan karena kalau bahagia dinantikan kan the ultimate happiness gitu ya. Itu 10 cups.
Buat gue Nine of Cups itu kebahagiaan yang instan, kebahagiaan yang sementara, yang membuat kita menjadi addicted gitu, menjadi ketergantungan. Ya selingan itu loh, selingan yang buat kita happy gimana gitu. Semoga lo ngerti maksud gue. Ya jadi yang mengisi hari-hari kita gitu. Pihak ketiga. Okay. Nah yang paling seru adalah energi kartu ketiga, patah hati, patah hati. Patah hati atau kecewa, ya kan? Dan gue ngelihatnya ini, kali ini, hari ini, malam ini, apalah, gue tengah malam soalnya. Ini di kekecewaan yang jelas-jelas terlihat, nyata. Kenapa gue bilang begitu? Itu ada matahari di belakangnya. Jadi ini suatu kebenaran gitu, suatu kebenaran yang bahkan tidak ditutup-tutupi gitu. Suatu pihak ketiga atau selingan-selingan tadi ya, tidak ditutup-tutupi. Bukan sneaky behavior ya. Kalau di tradisional decknya si ini siapa namanya, si tarot ini kan biasanya dia apa namanya kayak pencuri gitu kan, dia ngadap-ngadap ya. Ini enggak di depan publik dan menjadi sesuatu yang normal. Menyakitkan iya, tapi bisa nggak kita melihat itu, menyadari itu? Enggak. Seperti energinya sih halu, ya kan, hidup di kehaluan di masa lampau yang sebenarnya sekarang itu udah nggak ada, ya kan, jelas-jelas nggak ada, jelas-jelas ini memori, ya kan, jelas-jelas itu di air, refleksi air, nyata enggak, tapi bikin kita nostalgia, bikin kita terlena. Sama ini kurang lebih. Oke. Sakit hati, kekecewaan yang jelas-jelas sebenarnya nyata, ya kan? Dan kita memaklumi itu, mewajari, sesuatu itu menurut kita sudah menjadi suatu kewajaran dan normal. Jadi sebenarnya kita sakit gak sih? Dan kita juga halu gitu. Dan nggak perlu gue klarifikasi untuk ini. Gue ambil oracle card lagi ya. Lagi. Bodies of water. Sulis. Spend time near water, such as a lake, river, or the ocean, to recharge your batteries. Sulis. Ya. Bodies of water. Intinya, kalau gue bacanya kartu ini adalah body kita, badan kita itu 80% air. 80% air. Jadi sirkulasi air itu sangat-sangat menyembuhkan, sangat-sangat menyembuhkan. Jadi makanya kita mandi, kita berenang atau kita berdekatan dengan air itu sangat menyembuhkan dan membersihkan gitu. Makanya kalau ada melukat
ada mandi kembang segala macam itu kan, dengan air kita berkeyakinan ya, percaya kalau itu membersihkan juga luka-luka ya, bahkan memori-memori. Dan menurut sains pun sendiri juga memang air itu bentuknya sangat fleksibel kan ya, sangat dia tidak tampak juga sebenarnya, nggak ada warnanya sebenarnya kan, dan tidak punya bentuk liquid ya. Bagaimana sains pun bilang gitu, bagaimana kita keyakinan kita, apa yang kita pikir, dia akan air itu akan merekam dan coba dimasukin ke dia dibekukan gitu, dan kita tanamkan pikiran-pikiran yang sama terus-terusan. Ini eksperimen dari sains yang memang membentuk, akhirnya si es ini bisa memberikan bentuk sesuai dengan pikiran kita sendiri. Kalau pikiran eksperimen itu adalah bentuk hiasannya itu kalau kita berpikirannya keren gitu ya, cakep gitu, pikirannya cantik, itu gambarnya juga cantik. Tapi begitu kita mikirnya jelek, buset dah, jelek juga, formnya jadi jelek gitu. Di sini yang jelas disarankan untuk recharge your batteries. Butuh banget nggak sih gue dengan energi gue yang lagi gitu deh, maunya ya ke pantai, kapan boleh gitu deh. Body of water ya, kita diminta untuk healing, kita diminta untuk bersihkan dari energi-energi yang menyakitkan, energi-energi yang nyeleneh, karena kita tidak seimbang hanya untuk mencari yang sifatnya sementara, atau ini termasuk sifatnya sementara, halusinasi. Alright, plus ini 7 pedang sama 3 pedang artinya 10 pedang. Kalau digabung ya 10 pedang artinya adalah deception, jadinya 10 pedang. 10 of Swords itu apa? Self deception. Yang terugikan adalah siapa? Diri kita sendiri, bukan? Jadi sebenarnya kita sudah melukai diri kita sendiri, kita sudah mengkhianati diri kita sendiri dengan halu-halu ya kan, dengan senang-senang yang sementara, termasuk ini ya kan. Jadi sebenarnya kita sudah mengkhianati diri kita sendiri, sudah menyakiti diri kita sendiri, dan itu nyata. Satu lagi, bagaimana ini energinya Mars di Neptune, Mars di Pisces ya. Penting untuk ngetahuin Pisces itu self sabotage gede energinya ya, dan Mars itu action. Seperti kejadian di Amerika yang si polisi mati itu kan ya, seakan-akan martir ya. Itu Pisces, itu energinya Pisces. Pisces itu dia pengorbanannya tinggi. Seperti kalau di Kristen ya, Yesus itu sendiri adalah Pisces. Pengorbanannya yang tinggi ya, demi idealismenya yang dia pahami ya. Kalau saya harus berkorban, kita udah nggak hidup di zamannya si Yesus ya. Kalau bayangin kalau semua orang bertindak seperti si polisi itu, terus siapa yang hidup? Semuanya ingin mengorbankan diri ya kan? Atau ada yang mau ikutan apa sih itu namanya yang kalau di Muslim, kalau di Islam apa namanya? Itu loh
yang bunuh diri itu, ya janganlah, buat apaan sih, ya kan, mau dibilang martir, ya kan. Jadi kita harus hati-hati dengan pikiran, kepercayaan dan keyakinan kita sendiri, ya. Pengorbanan itu bukan itu bentuknya, bukan kita yang harus mengorbankan diri. Jadi jangan salah paham, dan gue nggak pingin juga disalahpahamkan apa yang gue omong, ya, karena kita di bulan Merkurinya Gemini ini, ya, kita harus bisa lebih mindful, artinya kita lebih harus hati-hati, fokus dalam berbicara, ya, supaya tidak menimbulkan salah paham. Itu seperti abrakadabra, itu kan kata-kata yang menjadi real, yang menjadi nyata gitu. Jadi karena memang kata-kata kita itu penting. Oke, makasih ya guys, makasih semuanya. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas dari Senin sampai besok. Nah.